Wistranders, welcome back to Wistrand TV Indonesia bersama aku Claudia. Dan hari ini topik yang mau kita bahas adalah soal pigmentasi. Nah, gimana sih kalian tahu kalau kalian punya permasalahan pigmentasi nih? Jadi yang pertama adalah kalau kalian punya permasalahan kulit yang terlihat kusam, lalu kalian juga punya bercak-bercak noda-noda kecoklatan yang tersebar di wajah kalian ataupun bahkan di tubuh kalian. Nah, kalau misalnya kalian punya permasalahan kulit seperti ini, berarti kalian punya permasalahan kulit yang berhubungan sama pigmentasi. Kalau misalnya kalian penasaran apa aja penyebabnya, gimana cara mencegahnya, dan gimana cara memudarkannya, keep on watching ya. Nah, pertama mari kita bahas apa aja sih yang bisa menyebabkan sebenarnya pigmentasi ini terbentuk. Nah, yang pertama dan yang paling utama adalah karena paparan sinar UV dari matahari. Nah, tapi ini bukan cuma satu-satunya alasan, walaupun dia itu faktor yang terbesar biasanya. Faktor-faktor lainnya seperti perubahan hormon dan juga terjadinya peradangan atau inflamasi dalam kulit kita itu juga bisa menyebabkan terbentuknya pigmentasi. Nah, lalu alasan yang keempat biasanya adalah saat kita tidak menggunakan produk skincare yang tepat. Nah, saat kita nggak menggunakan skincare yang tepat, kulit kita jadi lebih sensitif terhadap sinar UV dan akhirnya menjadilah sumber pigmentasi-pigmentasi di kulit kita. Nah, sebelumnya kalau kalian berpikiran kalau pigmentasi itu semuanya sama aja dan gak ada yang beda, kalian itu salah besar. Karena pigmentasi ada berbagai macam yang disebabkan juga karena hal-hal yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama yaitu sunspot. Ini yang paling sering kita lihat. Seperti namanya sesuai, penyebab utamanya adalah karena paparan sinar UV. Nah, biasanya itu terlihat seperti warna kecoklatan di kulit kita di bagian-bagian wajah yang paling banyak terekspos sinar UV. Nah, satu lagi yang membedakan sunspot dari pigmentasi lainnya adalah dia itu ukurannya biasanya lebih besar dan terjadi di orang-orang dengan usia yang udah dewasa. Nah, tipe pigmentasi yang kedua yaitu freckles. Ya, freckles ini sebenarnya lagi cukup populer ya belakangan ini. Nah, jadi freckles ini merupakan tipe pigmentasi, biasanya itu berbentuk lingkaran, warnanya coklat muda, dan ukurannya itu lebih kecil dibandingkan dengan sunspots. Nah, freckles ini bisa terbentuk bahkan di orang yang usianya tuh masih cenderung lebih muda. Selain itu, yang membedakan freckles lagi adalah dia itu nggak cuman terjadi di bagian wajah kita, tapi bisa juga di bagian tubuh kita atau bahkan di tempat-tempat yang tidak terekspos sinar UV atau matahari. Nah, apa sih yang menyebabkan freckles ini? Yang pertama yaitu adalah faktor genetik ya. Jadi kalau misalnya orang tua kalian memang punya riwayat memiliki freckles dan lain-lain, kemungkinan kalian memiliki freckles juga lebih besar. Nah, selain itu, sinar UV tentunya juga bisa memperparah kondisi freckles kalian. Jadi, sinar UV bisa membuat warna freckles itu menjadi lebih gelap. Ya, tapi kalian gak usah panik kalau misalnya kalian punya freckles, kalian tenang aja karena ini gak berbahaya kok sebenarnya. Jadi ini juga cuma suatu kondisi kulit yang kalau misalnya memang udah terlalu gelap dan terlalu banyak bisa membuat kalian tampak lebih dewasa atau lebih tua biasanya. Nah, lalu kita lanjut ke tipe pigmentasi yang ketiga yaitu pigmentasi akibat dari jerawat. Nah ya, jadi jerawat itu kan sebuah proses peradangan. Jadi kalau misalnya kulit kita meradang, kemungkinan akan meninggalkan pigmen-pigmen warna setelahnya itu menjadi lebih besar juga. Nah, jadi sebenarnya hyperpigmentation yang diakibatkan oleh jerawat ini biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu post-inflammatory erythema, biasanya disingkat PIE, dia itu warnanya lebih kemerahan. Dan yang kedua adalah post-inflammatory hyperpigmentation. Nah, ini dia yang biasanya meninggalkan warna kecoklatan. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih penyebab terbentuknya pigmentasi setelah jerawat. Yang paling utama dan paling sering terjadi adalah karena dipencet-pencet jerawatnya atau dipegang-pegang yang mengakibatkan infeksi lagi, jadi peradangan lagi, dan mengakibatkan kecenderungan terbentuknya pigmentasi yang semakin besar dan semakin parah. Nah, lalu yang kedua adalah pengobatan jerawat dengan produk yang kurang tepat. Nah, ini tuh biasanya kalau misalnya kalian menggunakan pengobatan yang kurang tepat kan jerawatnya jadi semakin parah ya, peradangannya makin hebat. Nah, kalau peradangan makin hebat, kecenderungan meninggalkan bekas jerawat juga akan semakin tinggi. Nah, lalu tipe pigmentasi yang berikutnya adalah melasma. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang bisa membedakan melasma dari tipe-tipe pigmentasi lainnya. Nah, contohnya adalah yang pertama, melasma ini cenderung terjadi di orang yang memiliki warna kulit yang lebih gelap. Nah, lalu yang kedua, melasma ini juga biasanya memiliki seperti pattern di bagian wajah kita. Biasanya itu ada di bagian tengah wajah kita dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu.
Nah, penyebab melasma ini juga ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan hormon. Nah, ini biasanya bisa kita lihat di saat seseorang sedang hamil. Karena sedang hamil, ada perubahan hormon yang bisa mengakibatkan sel pigmen kulit kita itu jadi cenderung lebih aktif. Nah, lalu penyebab kedua adalah konsumsi obat. Ada beberapa obat yang memang juga bisa mengaktifasikan lebih sel pigmen kulit kita. Nah, lalu yang terakhir adalah pigmentasi diakibatkan oleh panas. Ya, jadi gimana sih caranya panas kok bisa mengakibatkan pigmentasi? Nah, karena panas juga merupakan salah satu bentuk stres ke kulit kita. Kulit kita itu merespon dengan meradang, namanya proses yang namanya peradangan. Nah, peradangan itu bisa mengakibatkan aktivasi sel pigmen warna di kulit kita, jadi bisa meninggalkan bercak-bercak warna kecoklatan. Lalu sekarang mari kita bahas gimana cara mencegah terbentuknya pigmentasi ini di kulit kita. Yang pertama, karena 90% akibat pigmentasi ini adalah sinar UV, tentunya kita harus menggunakan sunscreen setiap hari. Ini udah absolute hukumnya, karena sunscreen itu kan seperti memberikan perlindungan di atas kulit kita dari dampak buruk sinar UV. Jadi pigmentasi ini juga bisa kita cegah terbentuk. Nah, kalau misalnya kalian masih belum pakai sunscreen tiap hari dan kalian merasa belum menemukan sunscreen yang ringan, lalu sunscreen yang moisturizing, tidak meninggalkan white cast, dan pokoknya nyaman aja dipakai sehari-hari, aku mau nyaranin kalian untuk cobain Dear Clear Soft Airy UV Essence yang satu ini. Karena sunscreen ini merupakan salah satu sunscreen favorit aku. Dia itu ringan banget, gak berasa kayak pakai sunscreen, berasanya tuh kayak pakai moisturizer aja, tapi dia punya SPF 50 dan PA+++ yang bisa melindungi kulit kita dari dampak buruk sinar UVA dan juga UVB. Nah, lalu cara kedua untuk mencegah terbentuknya pigmentasi ini terjadi adalah dengan merawat jerawat kalian dengan benar atau menyembuhkannya dengan secepatnya dengan cara yang tepat. Nah, salah satu yang tergampang bisa kalian lakukan adalah dengan tidak memegang-megang kulit kalian kalau kalian sedang berjerawat, gak dipencet-pencet jerawatnya, karena kalau misalnya jerawat itu kalian suka pencet-pencet, lalu tangan kita ini kan kotor banget, penuh dengan kuman dan bakteri, lalu kita pegang bagian jerawatnya, maka kemungkinan infeksi lagi semakin tinggi, lalu meradang lagi, lalu bikin kemungkinan terbentuknya bekas jerawat lebih tinggi lagi. Jadi cara yang pertama yang paling mudah adalah dengan gak megang-megang dan mencet-mencet jerawat kalian. Nah, kalau misalnya kalian orang yang suka gatel, kalau jerawatnya udah matang, udah kuning, rasanya pengen kalian pencet, nah kalian bisa coba aja pakai yang namanya By Wishtrend Clear Skin Shield Patch yang satu ini. Jadi ini merupakan hydrocolloid patch. Hydrocolloid ini bisa membantu menyerap kotoran-kotoran dan juga isi-isi jerawat kalian. Jadi setelah dia serap, dia juga memberikan perlindungan di atas kulit kalian. Jadi tetap moist tuh kulit kalian. Lalu dia akan mempercepat proses penyembuhan di bawah kulit kalian. Selain itu, dia juga mencegah kalian dari megang-megangin jerawat kalian. Jadi kalau misalnya kalian orang yang suka gatel dan mencet-mencetin jerawat dan bikin jadi ada bekas jerawat, kalian bisa cobain produknya satu ini. Nah, lalu untuk kalian yang udah punya permasalahan pigmentasi ini, kalian jangan bersedih karena aku punya solusinya untuk kalian gimana cara melakukan skincare yang tepat supaya warna-warnanya itu bisa lebih pudar. Nah, cara yang pertama adalah dengan mengeksfoliasi kulit kalian secara teratur. Di sini ada By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Ini mengandung 5% mandelic acid, salah satu golongan AHA yang membantu mengangkat lapisan sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita. Nah, kalau misalnya lapisan sel-sel kulit mati itu kita terangkat, maka lapisan sel-sel kulit yang baru, yang lebih fresh, yang tanpa noda akan lebih cepat naik ke permukaan. Nah, lalu cara yang kedua adalah menggunakan produk yang mengandung vitamin C. Ya, karena vitamin C ini merupakan salah satu ingredient skincare nih yang udah banyak banget bukti-bukti ilmiahnya kalau dia itu bisa mencegah yang namanya enzim tyrosinase. Jadi enzim tyrosinase inilah salah satu enzim yang mempercepat terbentuknya pigmen warna di kulit kita. Jadi vitamin C bisa mencegah enzim ini. Nah, di sini kalian bisa cobain Dear Clear Freshly Juiced Vitamin Drop. Lalu untuk efek yang lebih optimal, kalian bisa campurkan dengan Dear Clear Freshly Juiced Vitamin E Mask. Kenapa sih vitamin C dan vitamin E ini bagus untuk digabungkan? Karena vitamin C dan vitamin E juga udah punya backup nih secara ilmiah kalau mereka bisa saling mensupport fungsi satu sama lain. Selain mereka bisa juga menjadi antioksidan superhouse, vitamin E ini bisa membantu kerja vitamin C ini sehingga menjadi lebih efektif. Jadi
pigmen-pigmen warna, noda-noda warna di kulit kita akan lebih cepat pudar. Nah, lalu untuk kalian yang punya permasalahan yang kulit yang sangat sensitif, jadi misalnya kulit kalian nggak terlalu bisa mentolerir vitamin C, jadi kalian bisa gunain Dear Clear's Freshly Juiced Vitamin Drop ini, lalu kalian lapiskan, kalian layer dengan Dear Clear's Rich Moist Soothing Serum. Nah, jadi produk yang satu ini selain bisa menghidrasi kulit kalian, dia juga bisa menenangkan kulit kalian yang sedang meradang atau lagi iritasi. Lalu untuk kalian yang punya kulit super sensitif dan juga dehidrasi, kalian boleh coba campur Dear Clear's Rich Moist Soothing Serum dengan beberapa tetes Dear Clear's Freshly Juiced Vitamin Drop. Ya, jadi Rich Moist Soothing Serum ini akan membantu menghidrasi dan juga menenangkan iritasi yang terjadi di kulit kalian, sedangkan vitamin C-nya ini bisa membantu mencerahkan kulit kalian. Ya oke, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Kita udah bahas soal tipe-tipe pigmentasi, apa aja penyebabnya, lalu gimana cara mencegah, dan juga membantu memudarkannya dengan skincare yang tepat. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan lain soal pigmentasi, silahkan kalian taruh pertanyaannya di comment box. Selain itu, kalau kalian punya saran tentang video apa yang harus dibahas di wishlist berikutnya, silahkan juga kalian tuliskan di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, share ke teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Selain itu, jangan lupa nyalain lonceng bel notifikasi supaya kalian tahu kalau kita upload video berikutnya. Oke, jadi segitu aja untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dan belajar sesuatu yang baru. And see you guys next time. Bye!